Setiap saya tanyakan, oh mereka jauh-jauh Pak, rata-rata yang menguasain itu Lembang, rata-rata hampir semua itu. Sampai saya bingung, ini supermarket Jakarta, kenapa setiap kesini, di mana Pak? Lembang. Mana Pak? Lembang Pak. Padahal di sini lebih dekat ya. Padahal di sekitaran kita, apalagi kalau sampai kita bisa benar-benar memaksimalkan dari para petani-petani kota Pak. Dunia penyewaan sound system, alat musik, dan apapun yang berhubungan dengan hiburan Pak, event. Jadi ada panggung, ada genset, ada lighting. Awal tahun 2021, jadi Januari persis. Pas lagi awal-awal kita tanam, kita itu sampai kewalahan Pak, saking suburnya, saking banyak sayurnya, dan kita belum punya market. Itu sampai hampir semuanya itu kelewat umur. Ketika kelewat umur, pasti tentunya kalau jenis-jenis saja pasti kan bolting Pak. Jadi ada pahit dan seterusnya, makanya aduh mau dikemanakan. Itu benar-benar wah ratusan kilo Pak. Kami tumpuk di luar sini, kami cacah, kami jadikan pupuk, kami buang. Itu pas awal-awal, itu selada-selada bagus Pak. Sampai seperti itu. Nah, nanam kedua tetap kita belum punya pasar Pak, belum punya. Sampai kami buang-buang. Sampai pernah saya temuin warung-warung pinggir jalan, Pak, kangkung ini satu ikat berapa? 2.000 Pak. Masya Allah, bagaimana kita mau menjual? Itu jualan di pinggir jalan 2.000, berarti kulakannya dia mungkin 1.500 atau 1.000 perak. Dia ngambil untung 1.000 per ikat. Nah terus kita mau jual berapa Pak? Ketiga itu mulai pelan-pelan kita kenal Parung Farm, sempat ngambil sampai Pak tolong tanam ini, dia memberikan contoh-contoh bibit yang mereka cari, tapi kita tetap beli dari situ, kita tanam, dia bersedia untuk ngambil. Sempat kita ngedrop beberapa kali ke Parung Farm. Terus kami dikenalkan, mulai banyak orang berdatangan dari para, dan nggak jauh mereka juga punya kebun Pak, karena mungkin tidak bisa memenuhi permintaan pasar, akhirnya ngambil beberapa ke sini. Itu mulai banyak ngambil. Mulai penanaman keempat, kelima, mulailah ada kendala. Kita dibantu juga berbagai dari para pakar-pakar pertanian, terutama dari para guru-guru pertanian yang ada di SMK 63, Pak Eri dan teman-temannya. Beliau banyak berkunjung ke sini dan memberikan masukan. Jadi intinya banyak hal yang mesti harus disiasati dari semua sistem yang telah ada sekarang ini. SMK 63 Ragunan. Ya, karena adanya di Ciganjur ya, Cibedak Ragunan. Ya betul, 63 di situ Pak. Nah, sampai saat ini kita belum bisa meneruskan untuk penanaman karena memang benar-benar sangat bergendala. Nah, alhamdulillah kita pun belum menyerah, kita terus tetap akan teliti kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi itu pun insya Allah juga kita sudah dengan menanyakan ke sana kemari dengan para pakarnya, kita alhamdulillah banyak yang dengan rela hati, dengan keikhlasan, banyak yang membantu mengarahkan Pak. Alhamdulillah kita juga kemungkinan besar rencana kami adalah harus merestart ulang dari semua sistem yang ada. Untuk saat ini selama kita merestart ini belum siap semuanya, tetap kita mencoba untuk membeli ke teman-teman dulu. Di samping itu kita tetap terus akan mengembangkan untuk market kita Pak. Ini karatan semua Pak. Dan kalau udah kayak gini udah buang semua ini. Padahal ini bibit impor nih. Ini Maximus. Bibit impor dari Belanda. Yang nggak pernah bisa jualan Pak. Terus terang saya itu orang yang paling nggak bisa jualan. Nah cuman mau tidak mau karena memang ya mungkin karena berawal dari
dari keterpaksaan, bukan keterpaksaan semata, tapi yang merasa belas kasihan Pak. Jadi kita punya sayur banyak dibuang-buang, nggak ngerti jualnya kemana, itu awal-awalnya sampai kita bingung, tapi tetap terus gimana caranya ini terus produksi, mau nggak mau Pak. Orang itu begini Pak, kebanyakan para produsen atau para petani itu masih merasa kebingungan ketika mau mensuplai produknya atau memasukkan produknya itu ke supermarket. Ternyata begitu saya udah mencoba ditenteng seperti itu, sebenarnya nggak sulit Pak. Cuman memang masih harus ekstra. Ekstra itu bagaimana? Oh, banyak hal Pak. Jadi memang benar-benar produk kita harus benar-benar standar menurut supermarket itu sendiri, satu. Kedua, rutinitas, rutin benar-benar nggak bisa, jangan sampai lengah di waktu yang telah ditentukan. Intinya continue. Terus kita harus awal masuk masih harus bisa memberikan promo. Nah, ketika pertama mau masuk, kita mencoba membawa list produk kita. Jadi kita bisa punya sayur apa aja dalam bentuk foto aja. Di situ kalau bisa kita cantumkan harga pokok dari kita. Terus bawa sekalian sampelnya. Jadi kita bawa list, termasuk bawa sampel yang ada di list itu, kita bawa per pack aja. Di ranah supermarket itu hampir semuanya caranya sama seperti itu. Akhirnya kami pun terus mencoba. Dan ini masih ada beberapa supermarket lagi yang list kami sudah masuk, mereka nungguin sampel dari kita karena kita belum punya waktu khusus lagi untuk mengirimkan sampel itu. Sampai sekarang belum kelakon lagi, masih ada banyak lagi. Jadi kami hanya ketemu, ngobrol, kami selalu koordinasi. Perlunya apa untuk di minggu ini? Saya punya produk ini. Sayurnya kita daftar, kita berikan daftar sayur kita untuk di minggu ini. Kita kirim ke mereka. Nah, pihak supermarket pun melihat Pak. Oh ya, yang kemungkinan laku di sini katakan umpama bayam merah nggak terlalu laku, tapi bayam hijau laku. Otomatis ya udah Pak, bayam hijaunya tolong kirim saya 30 pack atau 40 pack. Bayam merahnya 10 pack aja ya Pak, atau 15 pack. Selada macam-macam jenis selada. Oh ya, hari ini tolong kami kirim yang hijau keriting Pak, loloroso yang keriting merahnya sedikit aja Pak, katakan hanya 20 aja. Dan seterusnya. Wah, di sini siomak laku banget, tolong Pak kami kirim siomak. Dan seterusnya, itu selalu kita komunikasi setiap minggunya. Nah, itu yang jauh lebih enak. Dan ya udah, kita benar-benar begitu ngirim itu seakan-akan ya kayak ngirim ke warung. Mau tidak mau memang kita harus jangan sampai kesalahan Pak. Jadi berusaha sebagus mungkin dari produk kita, berusaha tanpa gimana supaya nggak ada cacat lah. Selalu seperti itu. Karena apa? Di luaran sana itu orang ngantri dengan produk-produk yang tidak kalah bagus dari apa yang kita punya Pak. Bahkan kadang-kadang ada yang jauh sampai kami keterheran-heran. Kok ada produk sampai seperti ini? Itu berkali-kali saya lihat. Pernah saya lihat ada produk kangkung Pak di supermarket itu sampai seperti lilin. Batang kangkungnya itu seperti lilin Pak. Mulus, warnanya pun mengkilat. Daunnya nggak banyak Pak. Paling hanya ada 5 atau 6. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, ini batang mengkilat banget. Dan itu masih baby, pendek Pak. Dan itu selalu yang disodorkan. Itu sering beberapa supermarket punya seperti itu. Pak, kangkung seperti ini ya. Sambil menghela nafas dan ya kami usahakan. Tapi beberapa kali kami setiap kami ngirim ya, karena memang itu mungkin jadi acuannya, salah satu acuan yang paling utama. Jadi mungkin kita pun juga ditekan supaya supply kita, produk kita itu tidak jauh dari contoh yang dia berikan. Kalau kita nggak mau ngikutin peraturan mereka, sedangkan supplier yang lain itu melakukan itu, kita nggak laku. Pasti konsumen begitu, wah bersih, cakep. Karena apa? Konsumen itu selalu begini, benar-benar hanya melihat produk.
melihat tampilan. Ketika dilihat bersih, bagus, nggak ada cacat, wah pasti dibeli. Kurang lebihnya seperti itu. Yang paling pertama sih menurut saya mesti harus hobi dulu sih Pak. Kalau nggak didasarin hobi mungkin agak sedikit berat. Pertama hobi. Kedua harus yakin. Yakin belum produk kita ini mampu dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan itu bukannya kita sebulan sekali panen loh Pak. Minimal banget seminggu sekali bisa panen. Jadi berhitungnya saya punya lahan 100 meter. Saya tanamin supaya panen dalam 1 minggu sekali. Terus jenisnya apa aja. Nah itu benar-benar harus tertulis, tercatat. Tujuannya buat apa? Kalau kita sudah mulai berani menawarkan ke supermarket, itu benar-benar kita harus continue dan continue dari produk dan continue dari jumlah Pak. Karena memang kita ini sudah berpartner, pihak supermarket pun memberikan peluang ke kita. Kalau kita hari itu alfa, kita nggak mengirim, mereka pasti nyap-nyap. Pak, Bapak udah saya kasih jadwal nih, dalam setiap hari Jumat umpamanya. Itu haknya Bapak. Kalau seandainya Bapak nggak bisa, harus ngomong-ngomong jauh hari supaya saya bisa dapat minta bantuan dari supplier yang lain untuk ngisi kekosongan ini. Sedangkan meja kami nggak boleh kosong, ini harus isi terus. Nah kurang lebihnya seperti itu. Jadi benar-benar kita continue produk, continue pengiriman. Sebisa mungkin juga setiap 1 minggu itu minimal banget bisa ngirim 1 kali. Yang penting kita jangan sampai alfa setiap hari yang sudah ditentukan. Perkara sayurnya agak sedikit pindah-pindah, agak sedikit ganti-ganti, nggak jadi masalah. Karena kita punya kontak person di bagian penerima sayur di supermarketnya. Kita bisa komunikasi terus. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang penting pokoknya kita punya produk dulu, jumlahnya berapa, bisa berhitung berapa, dan kita bisa mempersiapkan berapa supermarket. Syaratnya pokoknya jangan terlalu banyak di setiap supermarketnya. Tujuannya buat apa? Karena dalam 1 minggu kita ngirim 1 kali. Nah dalam 1 minggu ini, mosok iya kangkung saya 20 pack dalam 1 minggu nggak habis. Kan hanya sekali kirim Pak. Bayam saya 20 pack dalam 1 minggu nggak habis. Kalau dalam 1 minggu ini 1 supermarket saya kirim 100 pack. Nah, bisa bayangkan tuh Pak. Sedangkan orang yang datang ke supermarket itu dalam 1 minggu belum, nanti terakhir sudah mulai agak layu. Jadi jatuhnya otomatis kuncinya adalah nggak terlalu banyak pengiriman untuk di setiap supermarket supaya nggak terlalu banyak yang retur. Ketika banyak yang retur ya kita rugilah, karena kebuang pasti busuk. Jadi kuncinya begitu, nggak banyak tapi jenisnya banyak, jumlahnya nggak usah terlalu banyak, tapi kita banyak mensuplai beberapa supermarket. Itu yang paling pas. Allah Robbi, benar-benar semua yang berurusan dengan seperti ini Engkau yang punya.